Pernah kepikiran nggak sih, kalau Tuhan itu cuma satu, kenapa ya ada begitu banyak cara orang percaya padanya? Nah, dalam ulasan kali ini kita akan coba selami satu jawaban spesifik dari sudut pandang Islam, buat melihat gimana mereka memahami iman, keyakinan, dan cara hidup berdampingan. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Sebuah pertanyaan universal yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Hari ini, kita bakal coba lihat gimana salah satu sumber dari perspektif Islam berusaha menjawabnya. Untuk membongkar jawabannya, kita akan bahas 4 poin utama ini, mulai dari konsep dasarnya sampai ke aturan dalam konflik. Anggap aja ini roadmap kita buat memahami logikanya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Biar bisa memahami keseluruhan argumen ini, ada satu perbedaan kunci yang harus kita ngerti dulu. Ini ide dasarnya. Disinilah letak kuncinya. Menurut perspektif ini, sebenarnya agama itu cuma ada satu, yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan. Tapi yang banyak itu adalah syariat atau hukum yang beda-beda disesuaikan untuk zaman dan umat yang berbeda. Jadi idenya gini, agamanya sama, cuma aturannya aja yang berevolusi. Analogi ini keren banget buat memperkuat ide tadi. Para nabi itu digambarkan seperti lagi ngebangun satu rumah yang sama. Nah, sumber ini menjelaskan kalau Nabi Muhammad itu dipandang sebagai batu bata terakhir yang melengkapi bangunan itu, bukan membangun rumah yang benar-benar baru dari awal. Oke, setelah paham dasar keyakinannya, gimana ini diterapin dalam interaksi sehari-hari? Sekarang kita lihat aturannya tentang rasa hormat, dan nah ini, apa yang dianggap sebagai penistaan. Sumber ini ngasih contoh spesifik buat ngejelasin logika penistaan. Jadi gini, menurut penjelasan ini, kalau seorang muslim melakukan sesuatu yang dilarang, itu belum tentu penistaan. Penistaan itu terjadi kalau tindakan itu sengaja dilakukan di depan umum, sambil nyebut nama Tuhan, seolah-olah mau bilang, lihat nih, larangan ini nggak berlaku. Sekarang kita masuk ke topik yang seringkali paling rumit ya, kekerasan dan perang. Yuk, kita coba bedah gimana sumber ini membuat perbedaan-perbedaan penting biar gambaran kita jadi lebih jernih. Oke, istilah pertama yang perlu kita tahu adalah kafil zimmi. Ini merujuk pada non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan. Poin utamanya adalah, menurut sumber ini, hak dan keselamatan mereka itu dijamin, dan mereka nggak boleh diganggu sama sekali. Dan untuk menekankan betapa pentingnya perlindungan ini, sumber tersebut mengutip perkataan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa seriusnya kewajiban ini dipandang. Nah, sebagai kontrasnya ada istilah kafir harbi. Sumber ini ngejelasin kalau istilah ini tuh spesifik banget, cuma merujuk pada kombatan aktif dalam perang. Jadi poin krusialnya adalah, konteks konflik bersenjata itu satu-satunya kondisi di mana perlawanan diperbolehkan. Bahkan, dalam perang yang diizinkan pun, sumber ini menjelaskan kalau ada aturan main yang sangat ketat. Nah, aturan-aturan inilah yang menurut mereka ngebedain mana perang yang sah dan mana kekerasan atau terorisme yang membabi buta. Dari aturan sosial, kita geser ke ranah yang lebih pribadi. Jadi, setelah semua ini, gimana caranya seseorang menemukan jalannya sendiri menuju kebenaran? Yuk, kita lihat nasihat dari sumber ini. Nah, ini prinsip intinya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sumber ini nekenin banget pentingnya pencarian yang jujur dan tulus dari setiap individu. Iman yang sejati, menurut argumen ini, lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena tekanan dari luar. Kutipan ini kayaknya merangkum inti dari nasihatnya deh. Idenya adalah permohonan yang tulus dan personal langsung kepada Tuhan, itu adalah kunci untuk menemukan kebenaran. Nggak peduli dari manapun kita memulai pencarian kita. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Sumber ini berargumen bahwa untuk menilai sebuah keyakinan, kita harusnya melihat pada teks intinya dan penganut terbaiknya, bukan pada perbuatan buruk oknum. Sederhananya, tindakan 1-2 orang itu nggak serta-merta mencerminkan seluruh ajaran. Jadi setelah kita menjelajahi satu perspektif ini, pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Di tengah begitu banyak suara dan keyakinan di dunia, seperti apa sih jalan pribadi Anda dalam mencari kebenaran?